Siang guys, ini yang belum tahu ini. Jadi saya habis ngerjain Samsung yang tidak menggunakan timer. Jadi Samsung 2 pintu. Oke, jadi menggunakan modul. Kemudian sistemnya ini menggunakan modul, tetapi kirimannya ini AC, artinya kompresornya AC, fan-nya AC. Jadi seperti itu. Anda akan saksikan karena ini yang menggunakan kapasitor ini mesinnya. Jadi Anda tahu kalau pas ada servis Samsung seperti ini kendalanya di apa, Anda pasti tahu ini. Jadi ada rangkaian di kiri kompresor ini ada box untuk modul ini, termasuk Samsung lama ini di atas 15 tahun. Oke, Anda saksikan videonya. Halo guys, ketemu lagi dengan Jack Volta lagi guys. Jadi ini saya lagi copot kompresor Samsung. Anda saksikan kalau ini adalah sebuah ilmu pengetahuan ini karena Samsung yang ini menggunakan modul. Jadi menggunakan sistem kirim ini dengan modul. Bisa dikatakan ini semi inventor Samsung 2 pintu ini. Oke. Ini adalah kontak bodi kompresornya. Jadi saya akan bongkar semua, kemudian bagian di modul ini juga saya akan bongkar supaya Anda tahu bahwa Samsung yang seperti ini ada modul di sebelah kiri kompresor, dan saya kasih tahu CRS nya. Jadi ini menggunakan kapasitor 5 mikro Samsung ini yang kotak hitam nih. Jadi ada CRS dan kapasitor, tetap menggunakan PTC ini. Saya lagi lepas baut kompresornya ini ya, Anda akan saksikan. Jadi kalau melihat seperti ini Anda akan tahu ini Samsung yang seperti ini box putih ini ada kotak putih kiri kompresor ini yang dinamakan isinya modul. Jadi penggeraknya untuk sistem kiriman. Jadi ini tidak menggunakan timer. Saya lagi lepas dulu. Ini sudah ini bekasnya diisi dengan sebuah pentil ini. Jadi ini lama ini, katanya konsumen ini bawa dari Jakarta, termasuk sudah lama ini. Saya akan potong di kapiler. Ini termasuk tahan lama ini Samsung yang ini. Saya potong dulu kompresornya, ntar saya akan kasih tahu modul terusan ini kontak bodi caranya ngukur bagaimana. Ini karena begitu saya datang saya coba tes colokin, saya pegang kompresor ini langsung nyetrum ini. Jadi ini kesetrum, artinya ini dari kompresor atau apanya, ternyata ini dari kompresornya yang sudah kontak bodi ya. Sudah saya potong pipa presnya ini, tinggal pipa isap. Ini press juga di kanan, isap juga di kanan ini pipa baliknya. Jadi yang namanya pipa balik ini bebas mau kanan apa kiri, intinya yang ketemu yang terdekat ini Anda sambung. Sudah saya keluarin kompresornya. Ini memang gede nih Samsung ini nih. Kompresornya lumayan besar. Oke. Kompresornya lumayan besar. Saya akan lepas ini pembuangan ini. Jadi pembuangan ini ada bautnya ini, nempel di atas kompresor ini. Sudah, ini super, ini 2 pintu yang lama ini kompresornya termasuk besar sekali ini.
memang sudah saya ukur. Ini saya kasih tahu lagi nih, soket yang ke dinamo 3 ini satu masukin ke bodi nih. Saya masukin bodi ini tester ke pipa ini. Jadi ke bodi kompresor, tester satu saya masukin. Ya. Dan satu saya ukur ke pin tuh nyambung tuh. Tester nyambung. Jadi ini sudah pasti ini masalahnya kompresor yang masalah, kontak bodi ini sudah nyambung tiga-tiganya ini. Ya. Kompresornya sudah kontak bodi, gulungannya, listriknya termasuk besar ini. Saya akan pinggirin, kemudian saya akan bongkar di modul ini supaya Anda tahu sebenarnya ini bukan kerusakan di modul, tapi saya jelaskan supaya Anda ini paham ini tentang Samsung yang model seperti ini. Oke. Jadi Samsung yang seperti ini. Bentar sambil lobeng. Dah. Ini di kiri bukan timer ini, jadi modul. Jadi penggerak kiriman ini oleh modul ini nih. Ini bukan inverter murni karena fan-nya juga AC, kompresornya AC, tapi digerakkan oleh rangkaian elektronik. Jadi bukan timer ini. Ya. Dah. Oke. Saya akan buka ini. Ini box rangkaian modul. Jadi modul ini kenapa ini tahan, ini regulatornya ini menggunakan trafo, ini bukan asematik seperti modul biasa, tapi ya ini menggunakan trafo. Jadi ini termasuk super lama, 15 tahunan ini bisa lebih. Tuh, ini modulnya ini. Ini kapasitor. Jadi kompresor ini menggunakan kapasitor, ya, kapasitor kotak hitam ini. Kapasitornya masih bagus ini pasti. Regulatornya itu pakai trafo, jadi merubah desainnya untuk gerakan modul ini pakai trafo. Nah, ini modulnya kabel warna hijau dan pink. Kemudian di soket ini keluarnya ke kompresor ini ada PTC kanan kiri. Jadi yang kiri ini pink ini S-nya masuk ke kapasitor sendirian, ya. Kemudian yang hijau ini masuk ke pin kanan PTC, juga masuk ke kapasitor. Jadi ini yang R, jadi gabung dengan setrum dan kapasitor. Pink ini S, starting ini pink, masuk kiri berarti pink, masuk ke kapasitor sendiri langsung dari PTC ini. Kiri ini S nya, R nya kanan warna hijau, ini dua kabel masuk ke kapasitor gabung dan setrum, jadi masuknya dua. Oke. Dan saya akan buka modulnya ini. Ini ada rangkaian modul dan kiriman. Box kecil ini termasuk super awet, ini modul luar biasa ini. Jadi ada dua ini rangkaiannya, satu sebelah sana yang terbuka ini regulator, jadi setrum masuk mengubah DC 12 volt. Jadi bukan berpotensi untuk pindah, tapi ini regulator. Nah, ini yang murni rangkaian modulnya nih, kiriman-kiriman yang perintah ini. Saya akan congket apakah ini gampang nyongkelnya atau tidak ini. 20 tahunan ada nih kulkas ini, keluaran tahun 20-an. Ini kadang dicongket agak susah.
Ini modulnya kecil, hanya ada relay Omron untuk pindah ke heater dan kipas kemudian kompresor. Sebenarnya ini sama dengan di sub ini, cuman sub ini regulatornya ini menggunakan AC matic, kalau ini trafo ini, jadi berbeda, sama-sama merubah DC, tapi kalau Samsung ini dengan menggunakan trafo bukan AC matic. AC matic ini memakai komponen, kalau ini trafo lilitan setengah ampere. Ini modulnya ini IC banyak ini. Kecil. Jongket takut patah ini. Sebenarnya gampang. Sabar dulu ini. Saya mikir dulu nih supaya jangan patah ini, karena ini jalurnya kayak rambut ini. Kalau patah repot ini. Saya lakukan tetap songkel. Oke guys. Nah ini yang murni rangkaian modulnya. Jadi ini ada trafo juga 12 volt ya. Dan untuk setrum DC untuk menggerakkan Omron atau relay ini. Yang warna biru ini relay untuk kiriman, kirim ke kompresor dan kipas ini. Kiriman yang Omron besar ini warna biru. Ya. Relay untuk kiriman. Jadi kirimannya dari relay ini warna hijau ini. Hijau ini masuk ke R PTC yang sebelah kanan ini. Dan gabung dengan kapasitor kaki sebelah. Yang hitam, Omron relay yang hitam ini ke heater, jalurnya ke heater kirimannya, berarti ini warna jalurnya ketahuan kirimannya. Oke, warna oranye, jadi oranye ini relay hitam kecil ini kirimannya untuk heater. Jalurnya di bawah ada itu. Jadi tadi yang biru ini ke kompresor. Oke. Heater ini warna oranye, ini naik ke atas, tentu ini ke defrost ini. Ke atas ini kiriman untuk pindah ke heater. Dari perintah modul. Jadi jalurnya seperti itu. Jadi ketahuan kalau Omron yang besar ini untuk kiriman ke kipas dan kompresor, yang kecil ke heater. Kalau ini harus DC ini untuk merubah, jadi 12 volt ini. Trafo ini mengubah. Kemudian ini ada regulator lagi trafo itu. Trafo itu regulator trafo 12 volt juga ini. Jadi untuk mengendalikan semua, ada termis, kemudian kiriman, lampu, saklar lampu, ini semua sama ini. Sama modul biasa. Oke. Yang merah ini ke overload ya. Warna merah ini justru ke overload. Pink ke kapasitor, merah overload, dan hijau ini ke kapasitor. Jadi R, hijaunya R, PTC R kanan. Nah ini hijau kiriman dari modul, hijau gabung kapasitor dan setrum masuk PTC R kanan. Pink ini ke kapasitor sendirian langsung dari PTC ya. Merah ini setrum langsung yang dari listrik, ini masuk overload. Tuh merah ya, ini listrik sebelah, ini yang ke overload warna merah tuh. Jadi kirimannya biru dari Omron ke
ke kompresor, tentu ke kipas juga sama. Ping ke kapasitor sendirian S, dan merah ini ke overload ya. Kalau yang warna abu-abu ini naik ke atas juga, ini ke kipas, ini warna abu-abu. Warna abu-abu ini ke kipas, jadi naik ini bareng dengan kompresor satu jalur. Nah, kalau ini regulator trafo 12 volt untuk ngirim-ngirim pindahan kiriman. Kompresornya ini besar, kemudian ini termasuk supravet. Ini Samsung yang seperti ini dan masih lama, ini sudah lama. Ini Samsung yang ini termasuk saya pegang bisa ada hampir 19-20 tahunan ini pegang Samsung ini. Dulu di Jakarta ini sudah pegang ini ada lagi juga ini bawaan Jakarta juga, tapi lama ini sudah memakainya. Ini ada termostat. Oke guys, jadi seperti itu. Di menggunakan kapasitor, oke. Saya akan copot ini, saya akan lepas. Kalau misalkan ini lagi dibeliin mesin, jadi saya akan lepas kapasitornya. Yang mesin baru ini tidak ada kapasitor, atau second misalkan ini tidak ada kapasitor, ini yang dibuang. Ini S, misalkan hanya PTC saja, ini S nya jalurnya ke kapasitor, ini warna pink dicopot. Kalau merah tetap, pink ini dicopot, oke. Yang masuk ke kapasitor, jadi ini dilepas ini. Dan R nya ini, pink ini tidak difungsikan kalau hanya memakai PTC saja, kapasitor ini dibuang. Jadi seperti itu. R nya ini hijau, jadi ini tetap, pink yang dilepas, pink dilepas nggak pakai, kemudian kapasitor lepas karena gantiannya ntar hanya PTC. Ini yang diambil R nya saja, misalkan R kanan hijau tinggal masukin ke mesin yang baru, oke. Jadi seperti itu, mudah sekali itu rangkaiannya. Ini modulnya, jadi sudah menggunakan IC program dan lain-lain. Mudah-mudahan sempurna untuk Anda guys. Siang guys.